Buat aku jadi CEO. Udah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulida dengan NIM 211440065 dari INS 3A dengan rekan saya di sini. Saya Sofia Suci Anjarwati dengan nomor M 211440035 dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Maksud dan tujuan kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari grup discussion kami tentang PLC. Yang kami pilih adalah Omron tipe CP1E. Jadi PLC sendiri adalah sebuah komputer khusus yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses atau mesin. Proses dikendalikan dapat berupa regulasi variabel secara kontinu, seperti pada sistem-sistem servo, atau hanya melibatkan kendali dua keadaan on dan off saja. Namun dilakukan secara berulang-ulang. Untuk modulnya di sini kami memakai untuk modul CP1 Omronnya kami memakai CP1E, PLC Omron seri CP1E versi E20 maupun N20 memiliki I/O sebanyak 20 yang dimana 12 input bisa diubah menjadi analog, yaitu bekerja dengan tegangan 5 sampai 24 volt dan memiliki output sebanyak 8 yang dimana masing-masing output tersebut juga memiliki internal relay yang bekerja dengan arus hingga 10 ampere. Kemudian CP1E ini bekerja dengan tegangan yang bisa diubah 100 sampai 240 volt AC, program memori 2K steps EEPROM, data memori DM 2K words, dan memiliki minimal tegangan kerja 5 volt DC, dan maksimum tegangan kerja 24 volt DC pada input PLC. Kemudian pada masing-masing output PLC memiliki internal relay yang memiliki maksimum arus kerja sebesar 10 ampere. PLC Omron seri CP1E ini memiliki sistem program dengan menggunakan software pemrograman yaitu CX Programmer. Kemudian di sini kita menggunakan wiring PLC Omron CP1E menggunakan analog dan digital I/O. Untuk analog sendiri itu adalah digunakan untuk mengukur sinyal analog, misalnya untuk suhu atau tekanan dengan input analog AI dan mengendalikan perangkat eksternal yang memerlukan sinyal analog, seperti motor variabel dengan output analog I/O. Diperlukan konfigurasi untuk mengatur rentang masukan atau keluaran dan faktor scaling dalam program PLC. Sedangkan digital I/O-nya digunakan untuk mengelola sinyal on off. Kalau inputannya menerima sinyal seperti saklar yang hanya memiliki dua status, sedangkan digital outputnya untuk mengendalikan program eksternal seperti relay lampu dengan mengirimkan sinyal on satu atau off nol. Untuk konfigurasi program PLC mengatur perilaku I/O sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya di sini ada wiring software untuk PLC Omronnya. Mungkin Sofia bisa dijelaskan. Baik, di sini ada power supply, lalu di atas ini ada inputan, ada yang di bawah ini outputan. Nah, di mana untuk inputannya sendiri, inputannya kita mengambil COM 1 dan COM 8. Untuk outputannya kita ambil COM 0 dan COM 03. Nah, untuk komponen outputnya bisa menjadi lampu indikator, buzzer, relay, atau lain-lainnya.
Selanjutnya untuk simulationnya kita menggunakan CX Programmer ya. Di sini kita akan menjelaskan atau mensimulasikan langsung untuk programnya yang latch, unlatch, timer, counter, move data, dan compare data. Mungkin Sofia bisa langsung share screen saja. Mungkin di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu latch dan unlatch-nya. Mungkin Sofia bisa dimulai simulasinya. Untuk rangkaian latch-nya sendiri adalah rangkaian yang dapat mempertahankan kondisi keluarannya meskipun terjadi perubahan pada kondisi masukannya. Di sini kita simulasikan dulu. Nah, di sini untuk rangkaian latch-nya itu ada yang di atas dan untuk unlatch-nya itu ada di bawah. Di sini untuk rangkaian latch-nya, rangkaian penguncinya kita ada normally open sama outputan. Nah, di normally open-nya ini sebagai pass button kita on-kan dulu. Lalu outputannya akan menyala. Di mana latch sendiri berarti pengunci. Jika pass button-nya kita matikan, maka keluarannya atau outputannya akan tetap menyala. Nah, untuk rangkaian unlatch-nya atau rangkaian yang melepaskan pengunci, di sini perbedaan rangkaiannya ada di normally close-nya. Normally close-nya ini sebagai pelepasan, sebagai yang melepaskan penguncinya. Jadi apabila di sini normally open-nya akan kita on-kan, maka keluarannya akan nyala. Lalu jika normally close-nya kita on-kan, maka penguncinya ini akan hilang, lalu yang beralih kepada tombol si normally close-nya. Lalu lanjut pada rangkaian timer. Timer sendiri adalah digunakan untuk memantau atau menghitung waktu tertentu dalam suatu proses. Nah, di sini apabila normally open-nya kita on-kan, maka output 1 akan menyala, output 2 akan menyala jika timernya akan menghitung mundur dari 100 sampai ke 0.